Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Suara, NPM 212151033 dari kelas 2021A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika, dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Disposisi matematis dan motivasi belajar. Kemampuan yang harus dikembangkan dalam pembelajaran matematika tidak hanya mencakup kemampuan kognitif saja, tetapi juga afektif. Kemampuan afektif yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh setiap siswa dalam pembelajaran matematika adalah sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, sikap rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam pembelajaran matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam memecahkan masalah. Aspek tersebut merupakan disposisi matematika. Disposisi matematika berasal dari dua kata, yaitu disposisi dan matematika. Kata disposisi secara terminologi sepadan dengan kata sikap, sedangkan matematika bersifat sangat pasti dan tepat. Disposisi matematika sangat menunjang keberhasilan belajar matematika yang berdampak pada prestasi yang diperolehnya. Siswa memerlukan disposisi matematika untuk bertahan dalam menghadapi masalah, mengambil tanggung jawab dalam belajar, dan mengembangkan kebiasaan kerja yang baik dalam matematika. Pengertian disposisi belajar. NCTM 1989 menyatakan, disposisi matematika adalah keterkaitan dan apresiasi terhadap matematika, yaitu suatu kecenderungan untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang positif. Disposisi siswa terhadap matematika terwujud melalui sikap dan tindakan dalam memilih pendekatan penyelesaian tugas, apakah dilakukan dengan percaya diri, keinginan mencari alternatif, tekun, dan tertantang, serta kecenderungan siswa merefleksi secara berpikir yang dilakukannya. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang harus dipelajari atau merupakan respon terhadap apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. Refleksi siswa akan terlihat pada saat siswa berdiskusi, menyatakan langsung tentang materi pelajaran yang diperolehnya pada hari ini, catatan dan hasil kerjanya. Adapun definisi menurut beberapa ahli, yaitu satu, menurut Wardani pada tahun 2008 nomor 15 mendefinisikan disposisi matematik adalah ketertarikan dan apresiasi terhadap matematika, yaitu kecenderungan untuk berpikir dan bertindak dengan positif, termasuk kepercayaan diri, keingintahuan, ketekunan, antusias dan belajar, gigih menghadapi masalah, fleksibel, mau berbagi dengan orang lain, reflektif dalam kegiatan matematika. Kemudian 2, menurut Mulyana pada tahun 2009 berpendapat disposisi terhadap matematika adalah perubahan kecenderungan siswa dalam memandang dan bersikap terhadap matematika serta bertindak ketika belajar matematika. Misalnya ketika siswa dapat menyelesaikan permasalahan non-rutin, sikap dan keyakinan sebagai seorang pelajar menjadi lebih positif. Makin banyak konsep matematika yang dipahami, makin yakin bahwa matematika itu dapat dikuasainya. Kemudian 3, menurut Sumarmo pada tahun 2006 berpendapat bahwa disposisi matematika adalah kegiatan, kesadaran, dan dedikasi yang kuat pada diri siswa untuk belajar matematika dan melaksanakan berbagai kegiatan matematika.
Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa disposisi dalam pembelajaran matematika adalah apresiasi terhadap matematika, yaitu kecenderungan berpikir dan bertindak secara positif terhadap matematika. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil pembelajaran. Ketika siswa memiliki disposisi, maka mereka akan menghargai matematika dan merasa bahwa matematika adalah pelajaran yang bermanfaat dalam kehidupan, sehingga siswa akan mengikuti pembelajaran dengan bersungguh-sungguh dan berusaha menyelesaikan permasalahan matematika dengan tekun, gigih, dan rasa penuh percaya diri. Disposisi siswa dikatakan baik jika siswa tersebut menyukai masalah-masalah yang merupakan tantangan serta melibatkan dirinya secara langsung dalam menemukan atau menyelesaikan masalah. Selain itu, siswa merasakan dirinya secara langsung dalam menemukan atau menyelesaikan masalah. Selain itu, siswa merasakan dirinya mengalami proses belajar saat menyelesaikan tantangan tersebut. Dalam proses, siswa merasakan munculnya rasa percaya diri, pengharapan, dan kesadaran untuk melihat kembali hasil pikirannya. Kemudian ada pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar berasal dari kata Latin yaitu mover, yang artinya dorongan atau daya penggerak. Menurut Fillmore Stanford dalam buku Negara mengatakan bahwa sebagai motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu. Adapun definisi menurut beberapa para ahli yaitu: 1. Menurut Sudirman, motivasi adalah belajar keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungannya dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar siswa yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Kemudian menurut UNO 2017, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Kemudian menurut M.C. Combs, motivasi belajar adalah kemampuan internal yang terbentuk secara alami yang dapat ditingkatkan atau diperlihara melalui kegiatan yang memberikan dukungan, memberikan kesempatan untuk memilih kegiatan, memberikan tanggung jawab untuk mengontrol proses belajar, dan memberikan tugas-tugas belajar yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pribadi. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri anak yang mampu menimbulkan kesemangatan atau kegairahan belajar, membangkitkan dan memberikan arah dorongan yang menyebabkan individu melakukan perbuatan belajar. Kemudian, adapun indikator disposisi matematis menurut NCTM 1989, disposisi matematika mencakup beberapa indikator yaitu sebagai berikut. 1. Kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah matematika, mengkomunikasikan ide-ide dan memberikan alasan. 2. Fleksibilitas dalam mengeksplorasi ide-ide matematis dan mencoba berbagai metode alternatif untuk memecahkan masalah. 3. Bertekad kuat untuk menyelesaikan tugas-tugas matematika.
4. Ketertarikan, keingintahuan, dan kemampuan untuk menemukan dalam mengerjakan matematika. 5. Kecenderungan untuk memonitor dan merefleksi proses berpikir dan kinerja diri sendiri. 6. Menilai aplikasi matematika dalam bidang lain dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, penghargaan, appreciation, peran matematika dalam budaya dan nilai, baik matematika sebagai alat maupun matematika sebagai bahasa. Syaban menyatakan untuk mengukur disposisi matematika siswa, indikator yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Menunjukkan gairah atau antusias dalam belajar matematika. 2. Menunjukkan perhatian yang serius dalam belajar matematika. 3. Menunjukkan kegigihan dalam menghadapi permasalahan. 4. Menunjukkan rasa percaya diri dalam belajar dan menyelesaikan masalah. 5. Menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Dan yang terakhir, menunjukkan kemampuan untuk berbagi dengan orang lain. Kemudian ada indikator motivasi belajar. Menurut Dinyanti dan Mujiono, indikator motivasi belajar antara lain: 1. Cita-cita atau aspirasi mahasiswa. Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar, intrinsik maupun ekstrinsik, sebab tercapainya suatu cita-cita akan terwujud aktualisasi diri. Kemudian kemampuan siswa. Setiap siswa memiliki kemampuan belajar yang berbeda. Hal ini diukur melalui taraf perkembangan berpikir siswa, di mana siswa yang taraf perkembangannya berpikir konkret tidak sama dengan siswa yang sudah sampai pada taraf perkembangan berpikir rasional. Siswa yang merasa dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, maka akan mendorong dirinya berbuat sesuatu untuk dapat mewujudkan tujuan yang ingin diperolehnya, dan sebaliknya, yang merasa tidak mampu akan merasa malas untuk berbuat sesuatu. Kemudian yang ketiga, kondisi siswa dapat diketahui dari kondisi fisik dan kondisi psikologis, karena siswa adalah makhluk yang terdiri dari kesatuan psikofisik. Kondisi fisik siswa lebih cepat diketahui daripada kondisi psikologis. Hal ini dikarenakan kondisi fisik lebih jelas menunjukkan gejala pada kondisi psikologis. 4. Kondisi lingkungan siswa. Kondisi lingkungan merupakan unsur yang datang dari luar diri siswa, yaitu lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan fisik, sekolah, sarana dan prasarana perlu ditata dan dikelola agar dapat menyenangkan dan membuat siswa merasa nyaman untuk belajar. Kebutuhan emosional psikologis juga perlu mendapat perhatian, misalnya kebutuhan rasa aman, berprestasi, dihargai, diakui yang harus dipenuhi agar motivasi belajar timbul dan dapat dipertahankan. Kemudian, fungsi motivasi belajar. Menurut Jamarah pada tahun 2002, fungsi motivasi dalam belajar adalah motivasi sebagai pendorong kegiatan, motivasi sebagai penggerak perbuatan, di mata adanya dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak didik merupakan suatu kekuatan yang tidak terbendung, yang kemudian menjadi bentuk gerakan psikofisik. Motivasi sebagai pengarah perbuatan, di mana sesuatu yang dicari peserta didik merupakan tujuan belajar, dan tujuan belajar itulah sebagai pengarah yang memberikan motivasi kepada peserta didik. Kemudian langkah-langkah motivasi belajar. 1. Membuat agenda belajar. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat agenda belajar yang jelas. Agenda belajar akan membantu untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari. Kemudian kedua, menentukan gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajar
masing-masing. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentunya apakah kamu termasuk seorang yang bertipe visual, auditori, atau kinestik? Dengan mengetahui gaya belajar, kamu bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. Jadi temukan tipe gaya belajarmu. Ketiga, istirahat. Istirahat salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. Ketika tubuh lelah, proses belajar tidak akan maksimal. Dan materi yang akan dipelajari tidak akan bisa terserap optimal dalam ingatan. Kemudian yang keempat, hindari gangguan belajar. Seringkali gangguan saat belajar menghambat proses penyerapan materi. Untuk memperoleh suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan belajar yang mungkin terjadi, seperti bermain gadget, bermain sosial media, melihat televisi dan game online agar tidak mengganggu waktu belajar. Jangan berada di kumpulan orang atau keramaian agar bisa belajar dengan tenang. 5. Cari suasana yang tepat. Sebenarnya tidak ada istilah suasana yang tepat. Semua suasana menjadi tepat jika kamu berhasil mengontrol diri sendiri. Cari tempat belajar yang nyaman dan membuat kamu fokus untuk belajar. Jika perlu, putarlah musik klasik yang akan membuat suasana menjadi lebih tenang dan damai. 6. Belajar bersama teman. Jika merasa bosan dan malas belajar sendiri, belajar bersama teman-teman bisa menjadi solusi. Selain akan menjadi motivasi belajar dan penyemangat, teman akan membantu saat kamu belajar. Dengan sistem diskusi biasanya membuat kita lebih mudah memahami sesuatu. Kemudian ciri-ciri. 1. Ciri-ciri disposisi matematis. Ciri-ciri memiliki disposisi matematis tinggi adalah 1. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi, yaitu yakin dan berusaha menjawab soal yang diajukan oleh guru. 2. Senang mengerjakan soal berbentuk soal cerita ataupun lainnya dengan cara yang bervariasi. 3. Tidak mudah putus asa dan suka bertanya apabila ada materi yang kurang dimengerti, serta senang mengerjakan soal-soal latihan untuk memperdalam pemahaman. 4. Memiliki persiapan sebelum memulai pelajaran seperti membaca materi dan mencari referensi lain. 5. Cenderung mengulang kembali pelajaran yang telah dipelajari serta mengaitkan materi yang baru dengan materi yang sudah dipelajari. 6. Mengetahui peran matematika berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan disiplin ilmu lain. 7. Mengetahui bahwa kesuksesan pada mata pelajaran matematika dapat mendukung kesuksesan pada pelajaran lain. Kemudian 2. Ciri-ciri motivasi belajar. Ciri-ciri motivasi belajar merupakan tanda khas atau indikator untuk menentukan tingkat motivasi seseorang. Sardiman berpendapat bahwa motivasi yang ada pada diri setiap orang memiliki ciri-ciri. Tingkat motivasi belajar seseorang dapat dilihat melalui ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tekun menghadapi tugas dan dapat belajar terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. 2. Ulet menghadapi kesulitan, tidak lekas putus asa, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi, sebaik mungkin tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya. 3. Menunjukkan minat terhadap bermacam masalah. 4. Lebih senang bekerja mandiri. 5. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. 6. Dapat mempertahankan pendapatnya. 7. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal, serta tidak mudah melepaskan hal yang sudah diyakini. Kemudian ada tahapan-tahapan. 1. Tahapan disposisi matematis. Tahapan belajar disposisi matematis dengan model pembelajaran geometri. 1.
Tahap 1 informasi. Melalui diskusi, guru dan siswa terlibat dalam percakapan dan aktivitas mengenai objek-objek pengamatan terhadap suatu keadaan dan memperkenalkan kosakata khusus. 2. Tahap 2 orientasi terarah. Siswa mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan berbagai hubungan yang berbeda dari jaringan yang akan dibentuk dengan menggunakan bahan, misal melipat, mengukur, meneliti simetris, dan sebagainya. Guru memastikan bahwa siswa menjajaki konsep-konsep spesifik. 3. Tahap eksplisitasi. Siswa menyadari jaringan hubungan topik yang dipelajari dan mencoba mengekspresikannya jaringan tersebut dengan kata-kata mereka sendiri. Guru membantu siswa dalam menggunakan kosakata yang benar dan akurat. Guru memperkenalkan istilah-istilah matematika yang relevan, misalnya mengekspresikan sifat-sifat khusus atau ciri-ciri sebuah bentuk geometri. 4. Tahap orientasi bebas. Siswa belajar dengan tugas yang lebih rumit untuk memecahkan soal atau tugas yang lebih terbuka dengan menemukan caranya sendiri dan hubungan jaringan, misalnya mengetahui ciri-ciri dari jenis bentuk, menyelidiki ciri-ciri tersebut pada bentuk baru seperti layang-layang. Kemudian 5. Integrasi. Siswa merangkum atau mengintegrasikan semua yang ia pelajari, lalu merefleksikan mereka dan memperoleh penelaahan gambaran akan hubungan jaringan yang baru terbentuk, misalnya ciri-ciri gambar yang dirangkum. Kemudian 2. Tahapan motivasi belajar. Tahapan motivasi belajar juga dirangkai sebagai langkah-langkah instruksional deskripsi singkat, yaitu 1. Tahapan motivasi. Siswa sadar akan tujuan yang ingin dicapai dan bersedia melibatkan diri. Guru menimbulkan motivasi belajar pada siswa akan tujuan instruksi yang ingin dicapai. 2. Tahapan konsentrasi. Siswa harus memperhatikan unsur-unsur yang relevan sehingga terbentuk pola perfektual tertentu. Guru mengarahkan perhatian siswa supaya memerhatikan unsur-unsur pokok dalam materi. 3. Tahapan pengelolaan. Siswa menahan informasi dalam ingatan jangka pendek dan mengelola informasi yang diambil maknanya. Guru membantu siswa mencerna dan memahami pelajaran dengan menuangkan dalam bentuk verbal, skema, atau bagan. 4. Tahapan menyimpan. Siswa menyimpan informasi yang telah diolah dalam ingatan jangka panjang. Panjang informasi dimasukkan ke dalam ingatan, hasil belajar sudah diperoleh. Ingatan jangka panjang masih belum stabil karena pengelolaan kurang matang. Oleh karena itu, guru harus memberikan bimbingan agar siswa dapat menemukan kestabilan dalam mengelola informasi tersebut. 5. Tahapan menggali. Informasi yang tersimpan dalam ingatan jangka panjang digali dan dimasukkan ke dalam ingatan jangka pendek. Informasi ini dikaitkan dengan informasi baru atau dikaitkan dengan sesuatu di luar lingkup bidang studi yang bersangkutan. 6. Tahapan prestasi. Informasi yang digali digunakan untuk kerja atau prestasi yang menampakkan hasil kerja. Guru memberikan petunjuk tentang bentuk prestasi yang sedang diberikan. Guru memberikan instruksi yang jelas apakah prestasi itu akan dicapai dalam bentuk tertulis, lisan, atau perbuatan. 7. Tahapan umpan balik. Siswa mendapat konfirmasi sejauh mana prestasinya tercapai. Kemudian prinsip-prinsip disposisi matematika yang menggambarkan peran guru. 1. Belajar memahami, learning to know. Belajar memahami pengetahuan matematika, konsep, prinsip, ide, teorema, dan hubungan di antara mereka. Kemudian 2. Belajar berbuat atau melakukan, learning to do. Belajar melaksanakan proses matematika sesuai dengan kemampuan dasar matematika jenjang sekolah yang bersangkutan. 3.
belajar menjadi diri sendiri. Learning to be, belajar menjadi diri sendiri, belajar memahami dan menghargai produk dan proses matematika dengan cara menunjukkan sikap kerja keras, ulet, disiplin, jujur, mempunyai motif, berprestasi, dan disposisi matematika. 4. Belajar hidup dalam kebersamaan. Learning to live together, belajar memahami orang lain, bekerja sama, menghargai dan memahami pendapat yang berbeda, serta saling menyumbang pendapat. Kemudian ada jenis-jenis motivasi belajar. Siswa bisa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Motivasi belajar intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari kata diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya prestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, membanggakan orang tua, dan sebagainya. Kemudian 2. Motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, lingkungan. Contoh motivasi ekstrinsik adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru, dan sebagainya. Kemudian manfaat. 1. Manfaat disposisi matematika. Disposisi berperan penting agar pembelajaran matematika berjalan dengan baik, membuat siswa menikmati pembelajaran matematika, merasakan manfaat, menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Disposisi matematika memberi banyak manfaat, diantaranya transfer of knowledge terhadap siswa dan akan berjalan sesuai yang diharapkan. Suasana pembelajaran menjadi menyenangkan yang ada pada akhirnya akan memperoleh hasil maksimal, serta guru akan lebih semangat dalam menjalankan tugas di kelas. Kemudian, manfaat motivasi belajar. Motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Bagi siswa, pentingnya motivasi belajar adalah sebagai berikut. 1. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. Seorang siswa memiliki motivasi belajar akan dapat menyadari tentang kemampuan yang dimilikinya. Dengan mengetahui kemampuan yang dimilikinya, bila dibandingkan dengan temannya, maka ia akan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Kemudian 2. Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya. Adanya motivasi pada diri siswa akan dapat mendorong mereka untuk lebih giat belajar. Sebagai ilustrasi, jika terbukti usaha belajar seorang siswa belum memadai, maka ia berusaha setekun temannya yang belajar dan berhasil. Kemudian 3. Mengarahkan kegiatan belajar. Adanya motivasi belajar pada diri seorang siswa akan mampu mengarahkan kegiatan belajarnya. Ia akan memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Sebagai ilustrasi, setelah ia diketahui bahwa dirinya belum belajar secara serius, terbukti banyak bersandau gurau misalnya, maka ia akan mengubah perilaku belajarnya. Kemudian 4. Membesarkan semangat belajar. Motivasi belajar yang ada pada diri seorang siswa akan mampu mengarahkan kegiatan belajarnya. Ia akan mendorong siswa untuk bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Kemudian 5. Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar kemudian bekerja yang berkesinambungan. Motivasi yang ada dalam diri sendiri mampu mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dan bekerja sama dengan sesama temannya. Siswa dilatih untuk menggunakan kekuatan sedemikian rupa sehingga dapat berhasil. Kelima, hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya motivasi tersebut didasari pelakunya sendiri. Bila motivasi disadari oleh pelaku, maka sesuatu pekerjaan, dalam hal ini tugas belajar, akan terselesaikan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.